kesehatan kita. Oh, kalau badan sehat enak, beribadah makin maksimal di hadapan Allah. Mudah-mudahan juga Allah kasih keberkahan anak keturunan kita. Berharap kelak ada anak keturunan kita yang nantinya bisa memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidup kita dunia dan akhirat, sehingga Allah jadikan dengan keberkahan-keberkahan tadi kita Allah jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Awalan nasykurullah syukran jazilan ala ni'amillahi katsir. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka memenuhi undangan daripada sahibul bait, memperingati haul daripada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita dari awal sampai akhir, munajat dan harapan daripada sahibul haul semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang didoain, ya Bu, yang didoain wabil khusus yang berada di dalam kubur, insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada tuntunan umat di dunia yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita sekalian, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu hanya Allah persembahkan haknya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertolongan itu hanya akan diberikan khusus untuk umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak nanti akan dinaungi syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bentar lagi mau Ramadan ya Bu. Biasanya kalau sebelum Ramadan kita ketemu bulan Sya'ban. Kalau orang kampung saya bilang bulan rawah, bulan arwah. Kenapa? Karena memang bulan itu banyak orang yang ingat lagi kepada para arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Bukan karena kita yang ingat, tapi karena diingetin oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu di mana bulan Allah kasih kesempatan para arwah untuk balik ke rumahnya masing-masing. Siapapun dia dipersembahkan, diberikan kesempatan nama Allah untuk kembali kepada rumah dan keluarga mereka masing-masing. Makanya bulan Sya'ban orang dulu bilang namanya bulan Roh, karena memang itu bulan Sya'ban banyak orang yang pada nyampein tahun buat almarhum dan almarhumah. Bulan Sya'ban banyak orang yang pada selamatan. Buat apa? Hanya sekedar menyampaikan doa untuk arwah almarhum dan almarhumah, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Ntar bulan Sya'ban selesai, mereka disuruh balik lagi. Tuh, nanti kalau orang udah meninggal dunia 40 harinya baru balik lagi. Kalau sebelum 40 hari mereka dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk masih berada di keluarganya masing-masing. Walaupun jasadnya sudah masuk ke dalam kubur, tapi ruhnya masih diperkenankan Allah untuk bisa hadir dan melihat keluarga sampai dengan 40 harinya. Makanya nanti kalau udah 40 hari mereka baru balik lagi secara utuh, baik ruh maupun jasadnya. Nah Ibu, kaitan hari ini ruh, kaitan hari ini kita mengenang daripada arwah almarhum dan almarhumah keluarga besar Ibu Haji Tinting, khususnya kepada kedua orang tuanya. Kata Allah, kata Al-Faqih Imam Abu Nasr bin Muhammad bin Ibrahim dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Setiap mukmin yang beriman, dia punya kedua orang tua, tapi dia dalam keadaan dimarahi oleh orang tuanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Tuh. Jadi kalau ada kita anak,
sampai orang tua kita marah. Ditanya sama sahabat, sekalipun orang tua kita menganiaya ya Rasulullah, sekalipun. Kadang-kadang orang udah tua keselin, ya Bu, bener nggak Bu? Kadang-kadang orang tua nih, ibu kita rawatin, udah dikasih ini minta itu, udah dikasih itu minta ini, ya Bu. Kadang-kadang ada aja tuh ngomong kemana-mana katanya kagak dikasih makan, padahal udah dikasih makan. Ngomong sama anak yang lain katanya minta ini kagak dibeliin, padahal udah dibeliin. Ngeselin apa kagak kalau begitu? Tapi sekalipun begitu, kata Allah, kata Rasulullah, kita harus tetap baik kepada kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua kita. Nah ini bagian menghaulkan, memberikan doa, menghantarkan doa kepada kedua orang tua, masuk dari bagian birrul walidain. Maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Kerjaan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kata Rasul, kata sahabat. Yang pertama, birrul walidain, yaitu yang pertama berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, itu amalan yang paling utama. Dan yang ketiga jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Hari ini orang tua daripada Ibunda Haja Tinting dan Bapak Haji Oji lagi dihaulin, lagi disampaikan doanya. Bu, Masya Allah, orang yang udah di dalam kubur kagak butuh apa-apa. Orang yang udah ada di dalam kubur kagak butuh kembang yang banyak di dalam kuburnya, di alam kuburnya, di atas kuburnya. Gak perlu air mawar juga. Yang paling utama adalah doa. Itu yang mereka butuhin sekarang. Kalau ibu masuk ke dalam kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nengok tuh orang yang ada di dalam kubur, dia ngomong, siapa tuh yang datang? Kalau yang datang keluarganya, anaknya, sanak saudaranya, maka dia orang yang bergembira, nangis. Ya Allah, alhamdulillah dia datang. Ya Allah, dia datangin saya. Sementara yang lain juga nengok, siapa tuh yang datang? Ya, gue kagak ditengokin, kata mereka yang lain. Tuh. Jadi yang dibutuhkan adalah sekarang doa. Masya Allah. Kalau mereka yang ada di dalam kubur berada di dalam raudhah min riyadil jannah, sekarang belum ada surga, neraka belum ditutup, belum dibuka. Yang ada nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau mereka berada di khafran min khafaratin niran, kuburnya laksana berada di lubang neraka, maka ketika disampaikan doa ibu, maka orang yang ada di dalam siksaan kubur tadi akan dihentikan dulu sementara sama Allah Subhanahu. Lalu yang di dalam kubur akan bertanya, ya Allah, ngapa saya dihentikan siksa kubur saya? Apa kata Allah? No, lagi didoain nama anak keturunan lu pada. Makanya lu berhenti dulu dah sejenak. Tunggu sebentar sampai doa mereka benar-benar masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau mendapatkan rahmat itu sehingga diringankan siksa kuburmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Makanya yang kita butuhin sekarang itu. Jadi jangan bilang doa orang yang udah meninggal itu kagak nyampe, suruh belajar lagi. Ya, kenapa? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Rasulullah SAW pernah berkata dan bercerita, Bu, wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana hebatnya doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lalu Jibril bilang, wahai Muhammad kekasih Allah, sesungguhnya ketika umatmu sedang berdoa, doanya untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu turun dua malaikat. Malaikat ini ibu datang membawa satu cawan, satu mangkok yang mangkoknya Allah persembahkan dari surga, dan mangkok itu ditutupi oleh sapu tangan yang sapu tangannya juga dari surga,
saja yang apabila sapu tangan itu dikibaskan antara langit dan bumi, niscaya orang yang ada di dalam bumi akan kebagian aroma wangi daripada sapu tangan tersebut. Insyaallah. Tuh. Lalu dua malaikat ini tugasnya memang bawa doa. Ketika ada orang didoakan, arwah almarhum dan almarhumah didoakan, turun dan ditaruhlah doa itu sama malaikat di cawan tadi. Yang dari ribuan kilometer, cawannya itu akan kelihatan mengkilapnya, kinclongnya akan kelihatan dari kejauhan. Lalu malaikat itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan dibawa menghadap Allah, setiap kali malaikat yang nemuin, maka malaikat akan bertanya, wahai malaikat, itu cawan doa buat siapa? Maka dua malaikat ini akan menjawab, ini cawan doa dari Fulan bin Fulan untuk Fulan bin Fulan. Ini doa dari Bu Haji Titik dan keluarganya untuk kedua orang tuanya. Maka apa kata malaikat? Rahmatullahi alaihima. Semoga Allah memberikan rahmat kepada yang didoain tadi. Terus akan ditemui oleh malaikat dan terus akan didoakan oleh malaikat. Lalu sampai kepada Allah, wahai Allah, aku bawa cawan doa. Buat siapa? Kata Allah, cawan doa ini buat Fulan bin Fulan. Apa kata Allah? Ambil, berikan kepada yang punya. Lalu dibawa oleh malaikat, disampaikan tuh doanya kepada orang yang dimaksudkan tadi. Setelah itu apa kata malaikat? Kalau orang ini berada di dalam raudhah min riyadil jannah, kuburnya dalam naungan rahmat Allah, maka doa tadi akan memperluas kuburnya dan akan menambah terang kuburnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kita sampaikan doa berada kuburnya laksana berada di lubang neraka, maka dia akan dihentikan dulu siksanya dan akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu. Makanya haul ini adalah iktibar buat kita semua, bahwa kita pun akan merasakan yang sama. Betul apa betul? Bu, kapan sampai kapan kita hidup di dunia? Ada yang tahu? Ya Bu, nggak ada yang bisa menjamin. Ibu udah pada punya kunci surga apa belum? Udah pada punya kunci surga apa belum? Satu pun nggak ada yang punya. Tidak ada yang punya jaminan. Ya Bu, lah kalau punya kunci surga mah enak. Mau ngapain udah jonjol di dunia? Ntar mati tinggal buka tuh surga. Betul apa betul? Tapi ada yang punya jaminan itu. Makanya kita terus berusaha di dunia agar kelak kita menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat. Amin. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, mereka tetap kita masih wajib berbakti kepada orang tua kita, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tapi caranya berbeda. Berbakti kepada orang tua yang hidup dengan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia berbeda, Bu. Kalau masih hidup kita rawati, kita ikutin, ya Bu. Kita turutin, kita ikutin apa yang mereka mau dan nasihat apa yang mereka berikan kepada kita. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, doa, sedekah, itu aja. Dan kita jadi anak yang baik. Kalau 3 ini kita lakukan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah kita berbuat baik. Mereka yang akan menerima kebaikan-kebaikannya dari Allah Subhanahu. Makanya ada 3 ayat di dalam Al-Quran selalu bersandingan. Kalau 2 ayat atau ayat yang bersandingan ini salah satunya tidak kita kerjain, maka niscaya kagak bakalan sempurna tuh amalan kita. Apa? Yang pertama nih, Allah kasih tahu aqimus shalah wa atuz zakat. Kerjain sholat, berzakat. Kalau orang sholat doang kagak mau zakat, sholatnya kagak diterima sama Allah. Tuh. Ini artinya berdampingan dan selalu wajib dipakai kedua-duanya. Yang kedua, ayat yang kedua apa? Anishkurli wa li
walidayya. Oh, atiullah wa atiur rasul. Kita disuruh taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Kalau orang beriman doang kepada Allah, kagak percaya kepada Nabi Muhammad, maka iman kita tidak sempurna. Ditolak sama Allah, nggak diterima. Dan yang ketiga, anishkurli waliwalidayya. Yang pertama bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ini harus bergantian. Jadi kalau ada orang taat sama Allah, sama orang tuanya galak, hati-hati. Kalau ada orang taat kepada Allah, jadi pimpinan majelis taklim, jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi ibu yang baik, jadi ibu teladan dan lain sebagainya, tapi sama orang tuanya disia-siakan, maka dia tidak akan menjadi orang yang baik. Tuh. Makanya ini bagian baik itu yang sudah hidup maupun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka tadi kata Rasulullah, ayyul a'malu afdal. Yang pertama as-salatu ala waqtiha, yaitu afdal, amalan yang paling afdal yang pertama salat tepat waktu. Oh, udah tepat waktu 5 waktunya. Ya Allah, insya. Cuman begitu dah, kadang-kadang kita kalau lagi banyak urusan ya Bu ya, akhirnya sholatnya begitu, zuhur ke siangan, asar ke sorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Betul apa betul? Pernah merasa kesiangan nggak waktu subuh? Pernah, sama saya. Ya Bu, pernah nggak zuhur lagi repot aja yang ujung-ujungnya zuhur udah mau asar. Kata kita alhamdulillah nggak apa-apa dah, zuhur udah mau asar sekalian dah sholat asar ya Bu. Kadang-kadang begitu ya Allah. Padahal kata Allah, as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, sholat tepat waktu. Kenapa? Karena orang yang sholatnya tepat waktu biasanya orangnya konsisten terhadap apapun yang sudah menjadi komitmennya kepada Allah Subhanahu. Gitu. Ini udah kelihatan Bu. Bu, Ibu, sholat tepat waktu. Ini kadang-kadang jangankan tepat waktu, kita sholat udah macam-macam dari antara kita. Bahkan sholat di kampung satu dengan kampung lain suka beda-beda. Apa bedanya? Di kampung Margahayu sholat zuhurnya 4 rakaat. Di Pulau Gadung sholat ada yang 5 rakaat zuhurnya. Allahu Akbar. Udah 4 apa 3 ya? Tadi perasaan 4 apa 3 ya? Kita sholat kalau lagi banyak pikiran sampai lupa tuh rakaat. Itu yang sering. Kita sholat kalau lagi banyak pikiran, tahiyat pertama harusnya lagi duduk, langsung diri lagi. Akhirnya lagi udah tahiyat apa belum ya? Ya Bu, betul apa betul? Sholat kalau lagi banyak pikiran, ya Allah, kadang-kadang Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah udah selesai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada begitu Bu, karena banyak pikiran. Tuh, ya Allah, ini bagaimana mau tepat waktu? Kadang-kadang dalam sholat aja dunia yang banyak kita pikirin ketimbang Allah Subhanahu. Itu baru fisiknya sholat, belum lagi isinya sholat. Apa isinya sholat? Sholat khusyuk, kadang-kadang kalau dilihatin orang baru khusyuk. Kadang-kadang sholat pakai mukena bagus biar dilihat orang, apalagi lagi Idul Fitri, gue pakai baju pakai mukena yang cakep biar orang bilang nih Idul Fitri mukena gue cakep. Ada yang begitu ya Bu. Kadang-kadang sholat jalan terus, ini yang saya sering bilang, orang sholat jalan terus, rajin jalan terus, sholatnya kayaknya emang tekun banget, tapi mulutnya ngomongin orang terus juga jalan terus. Sholat dikerjain terus, tapi dengki sama orang juga jalan terus. Salat jalan terus, tapi kadang-kadang mulut suka nyakitin orang terus. Salat jalan terus sama laki masih pada galak. Salat jalan terus tiap hari masih ngomel. Salat jalan terus, ngaji kadang-kadang kalau ngaji ada bawa berkat baru dia
cangkeman. Sholat jalan terus, tetangga sama tetangga pada kagak negor. Ya Bu, sholat jalan terus. Kadang-kadang tanpa disadari perasaan kita, tingkah laku kita menyakiti orang lain. Ini yang harus jadi PR buat kita sekalian. Ayo sholat jasmanianya, tapi juga ruhanianya harus sholat. Karena sholat ini adalah merupakan bagian yang pertama kali yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Bu, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, pekerjaan amal yang paling afdal yaitu sholat tepat waktu. Orang kalau sholat tepat waktu pasti orangnya konsisten, gak bakal melenceng. Itu udah kelihatan. Orang kalau sholatnya benar, kenapa sholatnya benar? Sholatnya lahir batin Bu, bukan sholat fisiknya doang, tapi ruh dan pikirannya juga sholat kepada Allah. Insya Allah makin dia sholat, makin dia bagus akhlaknya kepada orang lain. Makin dia sholat, makin bagus bicaranya sama orang lain. Makin dia sholat, makin lega dan bersih hatinya. Makin dia sholat, sholatnya kepake, meresap dalam diri, khusyuk lahir batinnya. Insya Allah kehidupannya makin bawa manfaat buat orang banyak. Amin ya Rabbal. Yang kedua, birrul walidain. Amalan yang paling afdal itu adalah amalan berbakti kepada orang tua. Hari ini haul pernah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima. Apakah kami masih bisa berbuat baik ya Rasulullah kepada kedua orang tua kami walaupun mereka udah pada meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Masih. Bagaimana caranya? As-salatu alaihim. Bermohon rahmatlah kepada Allah untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma. Bermohon ampunlah kepada Allah untuk keduanya. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu termasuk orang-orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Bu, kalau kita memohon rahmat sama istighfar tuh biasanya pakai apa? Dalam bentuk apa? Doa. Kan kita kadang-kadang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Juga kita termasuk birrul walidain. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia, yaitu dengan cara wa infadulahuma, yaitu menunaikan janji keduanya. Kalau dulu almarhum dan almarhumah pernah punya janji waktu masih hidup, tapi janjinya belum ditunaikan, maka kita yang meninggal, yang ditinggalkannya, ahli warisnya, melanjutkan, melaksanakan janji tersebut. Kita orang yang dimaksudkan Rasulullah birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Aji Titik, kata ibunya di almarhumah, nontar tanah yang di di Tanah Abang, apa kali Abang, apa tuh? Apa sih kalau yang di dekat Cikarang Cibitung sana itu namanya? Lemah Abang. Gua jadi tingkat di situ ya, dekat-dekat situ. Kalau tanah yang di Lemah Abang dekat stasiun ntar laku, tuh ntar adiknya hajiin, ntar kalau itu laku adik lu hajiin yang belum haji. Belum sempet itu laku, ibunya meninggal misalkan. Terus akhirnya ibunya meninggal dunia, Bu Haji Titi dengar tuh perkataan ibu itu. Lalu setelah mendengar, pas banget tanahnya laku. Lalu ditunaikan oleh Bu Haji Titing. Kalau laku adik-adiknya dihajiin semuanya. Setelah dihajiin, baru dibagi-bagi yang lainnya. Itu kalau ditunaikan, yang di kuburan dapat pahala, yang menunaikan di dunia juga dapat pahala. Alhamdulillah. Dan yang menunaikan di dunia tadi termasuk birrul walidain. Jadi itu termasuk kata Rasulullah, hal-hal yang termasuk daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, Bu, lanjut apa enggak?
Lanjut. Masih semangat dengernya? Ada berapa Bu? Jadi baru 3. Sekarang yang keempat kata Rasulullah, yaitu wasilaturrahim allati la tusalu illa bihi. Dikategorikan orang yang birrul walidain, walaupun orang tua kita udah meninggal dunia. Yang keempat, caranya bagaimana ya Rasul? Yang keempat yaitu yang keempat wasilaturrahim. Silaturahim allati la tusalu illa bihima, yang udah nggak bisa lagi dilanjutkan oleh orang-orang tua kita. Kalau kita anak-anaknya yang lanjutin silaturahim sama keluarga ibu kita, sama keluarga bapak kita almarhum, maka kita yang melanjutkan termasuk orang-orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Mereka kedapatan tuh, kalau kita silaturahim, mereka kedapatan pahala, kita juga dapat pahala. Pahala apa? Birrul walidain. Tuh, makanya Ibu, inilah manfaat orang bersilaturahim, manfaat orang yang melaksanakan haul. Yang terakhir, yang kelima, apa itu? Kata Rasulullah, wa ikramu shadiqihi, muliakan teman-teman almarhum atau almarhumah, muliakan mereka yang sudah tidak lagi dilanjutkan silaturahimnya oleh orang tua kita. Kita yang melanjutin, memuliakan, menghormati kawan-kawan almarhum dan almarhumah, kita termasuk birrul walidain. Makanya 5 ini Bu, insya Allah kata Rasulullah, kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita kalau kita masih melaksanakan 5 yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita jalani, insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya buat kita sekalian, khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan itu. Jadi jangan bilang kita Allah kagak bakalan nyampe, orang udah meninggal dunia kagak bakalan nyampe deh patihannya. Salah ya Bu, kalau nggak percaya suruh aja mati duluan, ntar juga berasa. Ya Bu, Masya Allah. Makanya ayo tradisi ini jangan sampai hilang. Terus sampaikan, kalau kita nggak sanggup ngundang orang, minimal keluarga kita menjelang Ramadan kumpulin, bacain doa, bacain, sampein yasinnya, sampein ayat-ayat Allah, sampein doanya buat kedua orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian, khususnya keluarga kita yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Maka Ibu, yang terakhir dari tadi yang telah disampaikan ini masuk dalam kaitan birrul walidain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita orang tua kita yang masih pada hidup. Ibu, Ibu masih pada punya orang tua apa kagak? Masih ada ya, tentunya yang ada. Tapi biasanya udah di atas 60 tahun ibunya udah gak pada ada ya Bu ya. Udah pada jadi anak yatim piatu ya Bu ya. Ya Allah, kasihan banget. Berarti sekarang ini yatim piatu nih rata-rata ya Bu ya. Sama dah kita ya Bu ya, jadi anak yatim juga. Tapi yatim piatunya udah expired yang begini mah. Udah kadaluarsa ya Bu ya. Ibu, begitulah nikmat kalau punya anak yang sholihah. Nikmat punya anak yang sholihah. Orang tuanya meninggal didoain. Kita mikir nih yang masih pada hidup, ntar anak-anak kita kalau kita meninggal dunia begini juga apa kagak? Bu, itu yang harus jadi pertanyaan kita terus. Karena berapa banyak orang tua meninggal dunia, anak udah kagak mau tahu deh. Jangankan bakal sedekah, doain aja kalau lagi ingat. Doain kalau lagi mau datang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, pada nyengkar, ntar besok mau puasa baru dia pada berbondong-bondong ke kuburan. Itu juga ke kuburan, bukannya pada doa, pada begini. Kadang ke kuburan, kerudungannya cuma ditempelin doang. Ke kuburan pakai pada celana pendek, pakai pada baju pendek, pakai celana, pakai rok. Udah giliran nongkrong di kuburan, katanya di kuburan ya gua dikongkongin. Ya Allah, anak-anak kita sekarang pada begitu. Di kuburan bukan pada khusyuk doa, tapi pada khusyuknya jepret-jepret. Masya Allah. Ya Bu, kadang-kadang kuburan jadi tempat bakal foto, bakal swap foto, bakal foto status ya Bu. Ya Allah, ini yang harus jadi PR kita. Ntar kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita pada begitu, anak-anak kita pada sibuk
doain kita apa enggak? Pada sibuk sedekah buat kita atau tidak? Tapi kata Rasulullah, kita bagaimana dengan orang tua kita dulu? Kalau kita dengan orang tua kita baik, insya Allah anak keturunan kita akan baik kepada kita. Ini kalau dibilang hukum karma ya itu. Dan ini hadis sahih. Jadi kita bagaimana dengan orang tua kita? Anak-anak kita bagaimana kita dengan orang tua kita? Bu, ibu, kalau kita meninggal dunia, makanya sekarang mumpung masih pada hidup, jangan pada pelit sama sedekah. Ya bu, kenapa? Karena sedekah itulah yang akan menjadi jaminan kita, yang akan menjadi tabungan kita, yang akan menjadi investasi kita, yang akan menjadi bekal kita, di mana wanti-wanti siap-siap kalau ntar kita meninggal dunia, anak pada lupa sama kita. Kita udah punya tabungan itu di hadapan Allah. Sekarang mohon maaf, kita meninggal dunia ninggalin harta waris cuma jadi rebutan doang. Ntar kalau kita mati, mereka pada ribut sama harta, mereka pada ribut sama warisan. Kita nih yang sengsara di dalam kubur, Bu. Benar, ini kata Rasulullah. Jadi kalau kita ninggalin harta, tuh anak pada berantem gara-gara apa? Gara-gara warisan yang kita tinggalkan, emaknya juga kena siksa dari Allah. Apalagi kalau mereka akan putusin tali silaturahim. Maka kata Allah nih masih pada hidup, kutiba alaikumul wasiyah. Diwajibkan atas kamu berwasiat. Mumpung lagi sehat, wasiat. Ntar kalau udah sakit, boro-boro buat mikirin bagi-baginya adil apa enggak, udah nggak bisa adil kalau sakit. Makanya sekarang Bu, sekarang mumpung masih pada sehat, sama anak-anak kasih tahu kita nanti kalau mama begini, karena kemungkinan itu pasti akan terjadi. Jangan bilang mama kayak apa sih, kayak orang udah mau mati. Emang bakalan mati. Makanya ngomong dari sekarang mumpung sehat. Nah, nih mama punya harta cuma ini, nanti kamu saudaranya cuma sekian, kasih ini. Jangan berebut. Sesekali tinggalin buat mama, sampaikan sedekah walaupun mama udah gak bisa, tapi apa yang ditinggalkan bisa membantu di akhirat nanti. Karena kan kita gak ada yang tahu di dalam kubur, suasana kubur kita kayak apa, kita gak tahu. Bu, jangan yakin. Pada bulan lalu udah saya sampaikan, jangan kamu ngandelin amalmu, karena sesungguhnya ngandelin amal itu belum tentu menjadikan kamu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Itu cuma rahmat kok. Mudah-mudahan bulan depan, besok, nanti tanggal Sabtu depan kita bisa lanjutin dan hatam untuk rahmatnya. Bab mayurja min rahmatillahi ta'ala. Itu yang disebut dengan rahmat. Jadi kata Rasulullah pernah ditanya, dikasih tahu sama sahabat, ya Rasulullah, ayul apa, bukan kata Rasulullah SAW bilang, kamu jangan mengandalkan amalmu, kamu tidak akan bakalan selamat cuma karena ngandelin amal soleh, tapi semua karena rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya itu terus kita minta Allah. Ya Bu, arju rahmataka ya Rabb, arju rahmataka ya Rabb, narju rahmataka ya Rabb. Kita berharap sama Allah rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi jangan merasa udah sholat bener banget, kayak itu ibadah kita udah banyak banget, belum. Kemarin udah saya sampaikan 500 tahun ibadah setelah dihitung-hitung sama Allah, dengan nikmat mata saja ternyata tidak cukup dengan 500 tahun ibadah tadi untuk menghitung nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, apalagi kita umur kita 500 tahun ibadah, kagak ada yang nyampe 500 tahun. Ini umur kita 60 tahun sekarang. Emang 60 tahun dari awal sampai akhir 60 tahun kita ibadah semua. Sholat pernah ditinggalin kan? Nah, kalau dihitung dari awal sampai sekarang pernah. Bu, kenapa enggak? Pernah. Ibu, pernah ngomongin orang apa kagak? Pernah sesekali dengki sama orang apa enggak? Pernah iri sama orang apa enggak? Ya Allah Bu, pernah galak enggak sama laki? Bu, pernah sewot apa enggak di rumah? Pernah ngomel enggak di rumah? Boy, pernah ngomel apa enggak di rumah? Pernah kesel enggak sama orang? Hah? Udah, gak usah pakai bohong, iya aja. Ya Bu, itu manusiawi karena kita manusia. Kita ini bukan malaikat yang selalu benar, tapi juga bukan setan yang salah melulu. Tapi kita ini manusia.
Yang kadang benar bisa juga kadang salah. Itu harus kita yakini dan harus kita sadari. Jadi kita nggak merasa jadi orang benar terus. Kagak guru, kagak murid, kagak ustadz, kagak ustadzah sama. Manusia juga saya. Pernah sewot? Pernah. Kalau ditanya, pernah kesel? Pernah. Pernah ngomel tiap hari. Ya Allah, apalagi di dapur pagi-pagi. Udah perang sama dapur, perang sama sumur, perang sama anak juga tiap hari ya Bu. Ya Allah, makanya kalau dihitung-hitung kita ini masih terus harus memperbaiki diri kita ya Bu, sebelum tiba waktunya dimana saat kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Bu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuh. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke musalamu, kau dihantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Bukai kafah hancur dimakan tanah, cacing, ular dan lipat menjadi makan. Munkar dan nakir tak lelah melibas jambu ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta maaf. Siapa yang menolak hukum Tuhan berlaku? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Adakah hartamu selain amalmu? Cuma amal, baju yang jadi kebanggaan kita besok kita tinggalin. Yang kadang-kadang baju ini bikin jadi kita sombong sama orang. Lu bajunya berapa? Baju gua nih. Lu gak pakai baju segitu, gua nih. Ya Bu, semua bakal kita tinggalin boy. Bu, bener gak? Jadi jangan sombong deh. Semua bakal kita tinggalin. Dan ntar di dalam kubur kita sama. Jangankan kita, jangankan ibu, jangankan saya, anaknya Rasulullah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Abu Hanifah, Abu Hurairah langsung ke kuburan. Kemudian melihat malaikat sudah menjaga di dalam lubang kuburan. Kemudian kata Abu Hurairah, wahai malaikat, tidakkah engkau bersiap-siap yang akan masuk ke dalam lubang ini? Apa kata malaikat? Emang siapa ya Abu Hurairah yang bakal masuk ke lubang ini? Dia adalah putri kesayangan Rasulullah SAW. Apa kata malaikat? Jawabannya sadis. Kata malaikat, wahai Abu Hurairah, kagak peduli dia anak Rasulullah. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, siapapun, bukan anak siapa, jabatannya apa, dia siapa, maka tetap kalau dia tidak punya amal akan dihimpit oleh alam kubur, oleh dalam tanah di dalam kubur. Na'udzubillahi min. Bu, ibu, putrinya Rasulullah aja digituin sama malaikat. Putrinya Rasulullah aja dibilang gitu sama malaikat, apalagi kalau kita. Kita siapa? Emang kita siapa? Emang kita apa? Aku mah apa? Aku, ya Bu. Ya Allah, ngeri kita. Makanya siap-siap deh. Kita harus sudah siap-siap. Yuk, di dunia ngaji, ngajinya yang benar. Jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngajinya terus. Hari ini ngaji, besok enggak. Ngaji lagi tak penutupan.
Hari ini ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak. Giliran ngaji emang lagi perayaan, ada seragamnya, ada jilbab baru, ada baju baru. Giliran itu kagak deh ya Bu ya. Ya Allah, jangan ngajinya terus. Jangan malah pilih guru. Ngaji siapapun selama dia baik kepada kita dan membawa ilmu buat kita, ambil ilmunya. Jangan liatin orangnya, orangnya kagak ada yang sempurna guru. Betul? Jadi kalau ibu nemuin nyari guru yang sempurna, kagak ada di dunia. Gak ada. Apa yang baik ambil, yang gak baik jangan ditiru. Karena guru juga manusia. Kalau ibu nyari saya sebagai guru, silakan ambil kalau ibu mau. Yang baik ambil. Tapi jeleknya saya gak usah ditiru. Karena saya juga manusia. Sering ngomel juga sama anak saya. Sama laki kadang-kadang juga kesel. Ya, kalau saya nih sebagai guru kadang-kadang ya Allah kemana ngerasain capek. Lalu begini suka. Kagak munafik saya. Ya memang begitu. Tapi kalau ibu menemukan atau mencari guru yang sempurna di dunia ini, kagak ada. Maka niatnya semua ibadah karena Allah. Karena Allah. Kalau niat dan ibadahnya karena Allah, niscaya ibadah apapun yang kita lakukan enggak bakalan rusak dengan apapun. Ngaji enggak bakalan rusak, enggak bakalan kena pengaruh kalau emang niat ngaji kita karena Allah. Lu ngaji di situ iya, jangan ngaji di situ, gurunya malah lenggeh, guru kagak demen, udah kagak usah ngaji di situ. Ya Bu, lu mau kemana? Oh, ngaji di sana. Enggak usah, itu mau gurunya ya kecil, gue tahu udah ilusannya hijau waktu kecil gue ngerti. Bu, niatin karena Allah. Lah dari Keranji jauh-jauh ke sini kalau bukan karena Allah nggak bakalan nyampe. Ya Bu, apalagi hujan mau berangkat di Pulau Gadung, hujan gede banget. Kalau karena bukan karena Allah, nih saya kagak bakalan nyampe di kaki kita, betul? Gak rusak, ini hujan gede udah lu kagak usah pergi aja ke rumah Bu Haji Titi, udah jauh banget. Apalagi hujan, mendingan di rumah kita belonjoran di sini ya betul. Kagak rusak. Apa yang udah kita niatin karena Allah, maka teruslah bertemu karena Allah, berdampingan karena Allah, bersaudara karena Allah, ngaji karena Allah, ibadah karena Allah. Apapun yang terjadi, insya Allah kita tenang-tenang saja. Kalau kata orang Medan, tenang-tenang saja ya Bu ya. Mau ada hurus, mau ada hepeng ataupun tidak ada hepeng, kita jadi orang yang tenang-tenang saja ya Bu. Bu, jangan takut sama dunia. Dunia udah ada yang ngatur, Allah Subhanahu. Yang penting kita jaga akhlak kita aja. Baik akhlak kita kepada manusia maupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Jadi orang yang terus ibadah tanpa pamrih, ibadah karena Allah, ibadah semua karena Allah, insya Allah Allah akan jaga terus hati kita. Dan ingat Ibu, orang berakhlak atau tidak berakhlak semua tergantung ibadah kita. Orang banyak ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya, tapi dengan manusia tidak ada akhlaknya, berarti ibadahnya tidak membekas dalam kehidupannya. Ya Bu, makanya berapa banyak orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang beribadah pasti berakhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti beribadah, dan orang yang beribadah belum tentu berakhlak. Makanya berapa banyak orang yang sholat, tapi apa orang mau tetangga bisa berantem aja. Berarti sholatnya kagak ngepekasi, kagak ada bekasnya tuh ibadah. Na'udzubillahi min. Nah itu aja ya Bu, ilmu buat kita. Yang pertama tadi, lakukan ayul a'malu afdal, yaitu amalan yang paling afdal dalam hidup kita. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua wa birrul walidain. Yang ketiga wa jihadu fi sabilillah. Yang pertama tadi sholat tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu amalan yang paling afdal kita adalah berbakti kepada orang tua kita, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Apa aja jihad kita sekarang? Kalau dulu perang di zaman Rasulullah, kalau ibu-ibu jihadnya gosok, nyapu, nyuci, ngepel, ngelayanin suami, itu bagi yang punya suami. Yang kagak punya suami Ustaz, cari lagi. Kalau udah nenek-nenek jangan ngerepotin ya Bu. Mendingan udah ibadah aja sama Allah Subhanahu. Fokus aja ibadah kepada Allah Subhanahu.
sayyi'atin. Mohon maaf Ustaz, almarhum anak almarhumnya mana ya? Ada. Kita bacakan khusus haul ini untuk almarhum Haji Ramli bin Haji Mansur, almarhumah Ibu Haja Umayyah binti Haji Judin, dan almarhum Sutisna bin Kartawijaya, dan almarhumah Ibu Haja Icih binti Milan. Dan kita doakan juga untuk seluruh arwah almarhum dan almarhumah keluarga besar beliau, Ibu Haji Titin dan Bapak Haji Roji. Kita doain mudah-mudahan keluarga almarhum dan almarhumah yang kita doakan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan keluarganya, keturunan-keturunannya, para ahli warisnya yang ditinggalkan, kita doain mudah-mudahan bisa melanjutkan kesolehan daripada kedua orang tuanya. Ini saya kenal betul Bapak Haji Ramli, Bapak Ibunda Haja Umayyah, juga mungkin Ibu Bapak Sutisna dan Ibu Haji Ici. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang baik, Bu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa senang bersedekah, orang-orang yang baik kepada tetangganya. Makanya insya Allah mudah-mudahan anak keturunannya pun bisa melanjutkan kesolehan orang tuanya. Dan juga kita doakan untuk keluarga besar almarhum Sudiro bin Sukarjo, Muhammad Hud bin Haji Hasan, Rusmiyati binti Haji Ramli Mansur, dan Haji Siti Aisyah binti Haji Ramli Mansur, Wahgayung bin Milan, Haji Ade Hasan Basri, Ma'ani binti Pulana, almarhum dan almarhumat keluarga besar dari Bapak Haji Ahmad Fauzi dan Ibu Haji Titing Suswati. Kita doakan Allahumma ja'alhum qabrahum min riyadil jannah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bil jannati wal maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala munajat kita, segala doa-doa kita dan harapan khususnya kepada sahibul bait wa sahibul hajat wa sahibul haul, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, ibu, kita semua yang lagi pada punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada punya urusan, urusannya biar pada digampangi nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan obat yang sebaik-baiknya. Keluarga kita yang belum pada dapat kerja biar pada dapat kerja, yang belum pada punya keturunan biar pada punya keturunan, yang belum pada punya jodoh biar pada dapat jodoh, yang lagi pada punya ikhtiar usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Li jami'in niyah bin niyatis shifa was salamah was sa'adah wa karamah wa barakah wal qabul wal maqbul min jami'i hajatina wal ghafur min jami'i dhunubina bi jami'in niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Fatihah dengan karamah daripada surat Al-Fatihah, dengan mukjizat daripada surat Al-Fatihah, dengan karamah, mukjizat dan syafaat daripada surat Al-Fatihah. Kita doain khusus buat Bapak Haji Ahmad Fauzi. Kita doakan yang lagi sakit ya Bu. Kita doain mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan obat yang sebaik-baiknya. Dan kita pun semua yang hadir hari ini Allah sehatkan batinnya kita, sehatin jasmani kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi besok di bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah jadikan Ramadan ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita dan keluarga kita. Lihadan niya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walakal hamdu ya Allah, walakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha al-ghayat fi jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa li khususan ila li sahibil haul. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa li khususan ila sahibil haul. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bil jannati wal maghfirah wa li khususan ila arwahina li hadzal majlis wa li khususan ila arwahina li hadzal haul wa li khususan ila arwahina li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahbabina wa masyayikhina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahhil alaina umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa barik auladana wa ulumana wa liman a'taytana bifadlika wa mannika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.